Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang litosfer. Nah, di materi litosfer ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mulai dari pengertian litosfer, kemudian struktur lapisan bumi. Kemudian yang kedua, kita ke karakteristik batuan penyusun kulit bumi. Mulai dari siklus batuan, jenis batuan. Kemudian kita nanti akan belajar tentang tenaga endogen. Tenaga endogen ini tenaga yang berasal dari dalam bumi yang membentuk permukaan bumi kita itu menjadi sangat beragam, yaitu meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Terus yang keempat adalah tenaga eksogen, yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar. Yang pertama mulai dari pelapukan, kemudian erosi atau pengikisan, sedimentasi atau pengendapan, dan gerak massa batuan. Litosfer itu sendiri adalah secara terbatas hanya pada tempurung bumi bagian luar saja, itu litosfer, yaitu kerak buminya. Namun secara arti yang lebih luas, litosfer ini dapat diartikan sebagai seluruh bumi, termasuk inti yang ada di dalam, ya, inti dalam maupun inti luar, tetapi tidak termasuk hidrosfer dan atmosfer. Nah, kita kelupas struktur lapisan bumi. Yang paling luar ada kerak bumi. Kerak bumi atau litosfer ini ada dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak yang benua itu yang ini, yang warnanya coklat, kemudian yang kerak samudra itu yang terlihat ada warna biru-birunya. Nah, karena dia isinya adalah air. Kemudian kerak benua dengan kerak samudra itu memiliki massa jenis yang berbeda. Kerak samudra itu jauh lebih berat, sehingga ketika mereka berdua saling mengalami tubukan, ya, pergerakan lempeng konvergen gitu ya, saling tabrakan, maka nanti kerak samudranya posisinya akan di bawah, seperti itu. Kemudian setelah kerak bumi ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini ada mantel atas sama bawah. Di mantel bumi inilah nanti dapur magma, ya, yang akan keluar ke permukaan bumi sehingga menjadi gunung api, gunung meletus. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi itu nanti ada inti luar sama inti dalam. Inti dalam itu jauh lebih padat, ya, dibandingkan dengan inti luar. Selanjutnya ada siklus batuan. Siklus batuan itu dimulai dari poin A. A ini adalah magma. Magma itu berarti keluarnya dari gunung api. Magma kemudian mengalami proses nomor 1. Nomor 1 adalah pendinginan dan pembekuan. Setelah ada proses pendinginan pembekuan, nanti menjadi batuan beku luar, batuan beku dalam, dan batuan beku korok. Batuan beku luar itu berarti batuan beku yang dia posisinya sudah di permukaan bumi. Kalau batuan beku korok atau batuan beku gang itu posisinya masih di tengah-tengah proses perjalanan magma sebelum sampai ke permukaan bumi. Tapi kalau batuan beku dalam berarti masih di dalam, gitu, di dalam tubuhnya gunung api. Kemudian poin nomor 2. Nomor 2 ini batuan beku itu nanti mengalami proses pengikisan, pelapukan gitu kan, sehingga dia bisa mengendap menjadi batuan sedimen. Batuan sedimennya itu nanti bedakan menjadi 3. Ada klastik, kimiawi, dan organik. Kalau dia itu sedimen kimiawi, nanti proses pelapukannya berarti pelapukan kimia. Kalau dia sedimen organik berarti proses pelapukannya adalah pelapukan biologis, ya. Contoh batuan sedimen kimiawi itu contohnya kayak batuan kapur gitu kan. Kemudian kalau dia sedimen organik berarti contohnya kayak batu bara, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah D. D ini adalah batuan metamorf. Batuan metamorf itu dipengaruhi disebabkan oleh perubahan atau penambahan suhu dan tekanan. Ya, ada suhunya yang bertambah tinggi, ada yang disebabkan oleh tekanan yang bertambah tinggi, atau keduanya, suhu dan tekanannya itu bertambah tinggi, sehingga menghasilkan batuan metamorf kontak, dinamo, dan regional. Nah, ini contoh-contoh dari jenis batuan.
Batuan beku itu dia cenderung lebih gelap warnanya. Kemudian ada batuan sedimen, dan ini adalah batuan metamorf. Sekarang kita ke tektonisme. Ini adalah beberapa istilah yang ada di tektonisme. Tektonisme ini merupakan salah satu gerak tenaga endogen, ya, yang berasal dari dalam bumi. Tektonisme secara garis besarnya itu dibedakan menjadi dua, ada epirogenetik dan orogenetik, atau ada juga istilahnya epirogenesa dan orogenesa. Epirogenetik itu ada positif dan negatif. Nah, di mana epirogenetik itu proses terbentuknya itu membutuhkan waktu yang lama dengan wilayah yang luas, sedangkan orogenetik kebalikannya, waktunya cepat, ya, daerahnya sempit gitu. Nah, epirogenetik ada positif dan negatif. Kalau positif, kita ingat-ingat salah satu aja. Kalian boleh mengingat-ingat daratannya ataupun lautannya. Nanti berarti satunya kebalikannya. Contoh, epirogenetik positif, daratannya turun. Positif itu daratannya turun, berarti lautnya seolah-olah dia akan naik. Kalau negatif, daratannya naik, lautnya seolah-olah turun. Kemudian karena dia mencakup wilayah yang luas, contohnya ini tadi, kalau epirogenetiknya positif, berarti turunnya pulau-pulau di Indonesia Timur. Nah, karena apa? Ini daratannya turun, hasilnya apa? Nah, pulau di Indonesia bagian timur itu mengalami banyak penurunan. Kemudian yang negatif, daratannya naik. Contohnya apa? Contohnya pantai berteras di Pulau Timur. Jadi pantai-pantainya itu memiliki teras-teras. Teras-teras itu apa ya istilahnya? Unda-undaan. Nah, jadi ada batas. Dulu batasnya segini, sekarang tambah lagi seperti itu. Sehingga daratannya seolah-olah mengalami proses kenaikan. Kemudian yang kedua, orogenetik. Orogenetik ini ada patahan sama lipatan. Nah, patahan itu nanti ada gambarnya ya di sini. Nah, patahan itu ada puncak yang menjadi horst. Kalau lembahnya itu namanya graben. Atau ini antiklinal, ini sinklinal. Begitu. Jadi kalau patahan itu prosesnya adalah secara vertikal, sedangkan lipatan itu secara horizontal. Lipatan itu maksudnya ini lapisan batuan. Ya. Ini lapisan batuan. Jadi kita ibaratkan kayak kue lapis. Kue lapis yang tadinya lurus, ya, lapisannya sejajar semuanya, kemudian dia mengalami proses lipatan. Dan lipatannya itu ada yang tegak, miring, rebah, dan sebagainya. Nah, kalau ini sesar sungkup itu maksudnya lapisannya itu sudah tidak beraturan lagi, gitu. Kemudian kalau tegak berarti ibaratnya lapisan tanah yang tadinya tegak sejajar, kemudian dia terangkat sedikit, ya, terangkatnya itu tegak lurus. Nah, makanya disebut sebagai lipatan tegak. Seperti itu. Oh iya, ini sebelumnya ada gambaran untuk gerak epirogenesa. Untuk memudahkan cara mengingat, kalian hafalkan salah satunya aja, mau daratannya atau lautannya. Kalau udah ingat salah satu, nanti satunya pasti sebagai lawannya, seperti itu. Contoh epirogenesa positif yang kalian ingat-ingat semuanya daratannya. Kalau positif daratannya turun, otomatis lautnya yang naik. Kalau negatif daratannya naik, berarti otomatis lautnya yang turun. Seperti itu. Oke. Selanjutnya vulkanisme. Di vulkanisme itu ada dua istilah. Ada intrusi, ada ekstrusi. Intrusi itu proses perjalanan magma dari dalam badannya gunung api sebelum sampai ke permukaan bumi. Kalau sudah sampai ke permukaan bumi, itu namanya ekstrusi. Gitu. Nah, ini intrusi. Jadi perjalanan magma dari dalam, dari paling bawah, dari dapur magmanya sampai ke permukaan bumi. Sehingga ada beberapa istilah yang dia itu masuk ke dalam intrusi magma. Contoh batolit. Batolit itu batuan besar
yang ada di dasarnya badan gunung api. Kemudian ada istilah lakolit dan sil. Bedanya lakolit dengan sil apa? Kalau lakolit itu dia penyusupan magma. Ini sama-sama hasil penyusupan magma, tapi kalau lakolit itu menimbulkan efek cembung di lapisan atasnya. Ini lebih cembung. Tapi kalau sil itu pipih. Ya, jadi ketebalannya antara lapisan atas dengan lapisan bawahnya itu sama. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Kembali lagi. Nah, ini ya. Jadi ada yang sejajar per lapisan, ada yang dia itu memotong per lapisan. Memotong contohnya apa? Ini. Nomor 6. Ya, dia memotong ke atas. Sedangkan sil dan lakolit kan dia sejajar. Jadi garis-garis ini yang tipis, ini diibaratkan sebagai lapisan batuan. Lapisan batuan yang ada di dalam gunung api. Jadi litosfer kita, lapisan kerak bumi kita itu kan tidak hanya satu lapis, berlapis-lapis. Nanti kalau kita belajar tentang tanah itu kan terbentuknya dari tumpukan beberapa lapisan. Nah, sampai di permukaan bumi yang kita injak ini. Nah, di bawahnya itu ada lapisan batuan yang seperti ini. Jadi ini diibaratkan yang tipis ini sebagai lapisan batuan. Oke, jadi intrusi proses perjalanan magma yang ada di dalamnya badan gunung api. Sedangkan ekstrusi ketika magma itu sudah sampai ke permukaan bumi. Nah, ekstrusi itu ada dibedakan menjadi 3 ya. Sifat letusan. Letusannya itu apakah eksplosif, efusif, atau campuran. Eksplosif itu dia yang meledak-ledak. Letusannya itu besar. Kalau efusif itu dia tidak terlalu besar gitu kan. Jadi ketika magmanya itu lebih cair ya, dia akan menimbulkan letusan yang efusif. Sedangkan kalau campuran itu berarti gabungan keduanya. Nah, dari sifat letusan inilah nanti akan menghasilkan bentuk gunung api yang berbeda. Contoh, Mar itu cirinya adalah gunung api yang dia itu punya kawah. Nah, berarti dia proses letusannya adalah eksplosif. Perisai itu contoh gunung api yang ketika dia sering meletus, dia akan semakin landai, semakin luas. Jadi puncaknya itu nggak tinggi, tapi dia justru landai, gunungnya semakin luas. Kalau strato itu nanti dari sifat letusan campuran. Jadi ada efusifnya, ada eksplosifnya. Sehingga strato ini badan gunung apinya itu paling tinggi di antara ketiga bentuk gunung api ini. Nah, selanjutnya adalah tipe letusan. Tipe letusan ini dipengaruhi oleh 3 faktor yang membedakan tipe letusan satu dengan yang lain. Yang pertama, kedalaman dapur magma. Seberapa dalam sih dapur magmanya? Kemudian yang kedua, tipe letusan ini dipengaruhi oleh jenis lavanya, jenis magmanya gitu. Magmanya itu cair, padat, atau bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah tekanan yang ada di badannya gunung api ini. Contoh, kalau magmanya itu padat, kemudian dapur magmanya itu dalam, sedangkan tekanannya tinggi, otomatis dorongan dari bawah itu akan kuat. Nah, dengan jenis magma yang padat, maka dia akan membentuk wedus gembel yang semakin banyak kayak gitu. Nah, kita akan lihat gambarnya di sini. Ini tadi sudah ya. Ada strato, mar sama perisai. Strato itu berarti gunung-gunungnya itu semakin tinggi, gitu kan? Karena dia proses letusannya dari campuran. Kalau mar itu eksplosif sehingga dia ada kawahnya. Kemudian kalau perisai dia hanya berupa lelehan lava. Contohnya di Gunung Hawaii. Nah, ini. Jadi tipe letusan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan lavanya. Lavanya itu seperti apa?
apakah dia cair, kental, ataupun padat, cair kental gitu ya. Nah, contoh ini, kita baca tipe Peret. Tipe Peret itu dia memiliki lava yang cair kental dengan tekanan gas yang sangat tinggi dan kedalaman dapur magma yang sangat dalam. Sehingga ketika dia meletus dia akan mendapatkan dorongan yang sangat besar dari bawah. Kemudian dia nanti menjadi tinggi. Ya, tinggi. Sehingga dia bisa menutup sebagian permukaan bumi. Contoh seperti ketika letusannya Krakatau gitu ya, dia menutup Pulau Sumatera kayak gitu. Nah, itu karena 3 faktor ini, lava, tekanan gas, dan kedalaman dapur magma. Oke, selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi itu pengaruhnya beda-beda, ada tektonik, vulkanik, sama terban. Kalau tektonik itu berarti karena gesekan lempeng. Kalau vulkanik berarti karena ada gunung api. Kalau terban berarti ada runtuhan. Runtuhan itu kayak longsor seperti itu. Sehingga ketika runtuhannya itu besar, sehingga menghasilkan gunung api yang besar juga gitu. Kalau berdasarkan kedalaman hiposentrum itu titik gempanya gitu. Gempa dangkal itu ketika kurang dari 100 km jaraknya. Pertengahan 100 sampai 300, kalau yang dalam itu 300 sampai 700. Nah, yang bisa menimbulkan tsunami yang seperti apa? Ketika hiposentrumnya itu, titik kedalamannya itu berada di laut. Nah, gitu. Ini adalah istilah-istilah dalam gempa yang harus kita ketahui. Hipocentrum tadi sudah ya, ada pusat gempa. Kemudian epicentrum, pusat gempa yang posisinya itu tegak lurus dengan hipocentrumnya. Kemudian makroseista ketika gempa yang sangat besar, ya tanpa bisa dirasakan tanpa menggunakan alat kayak gitu. Tapi kalau mikro itu harus menggunakan alat. Pleistoseista itu garis hayal pada peta persebaran gempa seperti itu, yang menjelaskan adanya kerusakan di tempat tempat yang sama, kerusakan gempa, Pleistoseista itu garis hayal pada peta gempa bumi gitu ya, yang membatasi daerah yang mengalami kerusakan terbesar ya akibat gempa itu sendiri. Kemudian kalau isoseista, garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat dengan kekuatan gempa yang sama. Jadi kalau di peta topografi kita dulu mengenal garis kontur gitu kan. Garis kontur itu garis hayal yang menjelaskan ketinggian tempat yang sama. Tapi kalau di gempa bumi ada istilahnya isoseista. Isoseista itu garis hayal yang menunjukkan tempat-tempat dengan kekuatan getaran yang sama atau gempa yang sama, seperti itu. Kemudian yang terakhir homoseista. Homoseista itu garis yang menghubungkan daerah-daerah yang dilalui oleh gelombang gempa yang sama dan pada saat yang sama pula gitu. Homo, sama. Nah, ini untuk rumus laskanya, nanti bisa dicoba sendiri. Biasanya, ini langsung ke contoh ya. Terjadi gempa di Batam pukul 12.17 menit 15 detik dan berakhir di pukul 12.19 menit 45 detik. Berapakah jarak epicentrumnya? Jarak epicentrumnya itu nanti kita harus mencari selisih dari gelombang sekunder dengan gelombang primer. Gelombang sekunder itu berarti gelombang terakhir. Gelombang primer itu gelombang pertama. Berarti kita cari selisih jam 12 19 menit 45 detik dengan 17 menit 15 detik. Karena jamnya sama otomatis dicoret sehingga tertulis seperti ini. Kemudian didapatkan selisihnya adalah 2 menit 30
detik. Di mana setiap 30 detik itu kita jadikan menit dulu. Berarti 30 per 60. Sehingga setengah gitu kan. 2,5 menit. Nah, contoh lain. Ini sama ya, tinggal dicari selisihnya. Selisihnya berapa? Kemudian dikurangi 1 menit. 1 menit ini konstanta, jadi sifatnya itu mutlak. 1 megameter sama dengan 1000 kilometer, sehingga langsung dikalikan. Selisihnya berapa dikalikan 1000. Kalau dia itu sudah posisinya 1 menit, ini pengalinya adalah per 60 menit gitu ya. 1 menit itu langsung bisa dikalikan 1000, sedangkan 15 ini maksudnya adalah 15 detik ya. 15 detik itu dibagi 60 dulu biar dia itu satuannya sama-sama menit. Kemudian dikali 1000 sehingga selisihnya begini jaraknya. Oke. Lanjut. Kita ke tenaga eksogen, ada pelapukan. Pelapukan di sini ada pelapukan fisik atau mekanik, kemudian pelapukan kimiawi sama organik. Kalau pelapukan fisik atau mekanik itu sering terjadi di tempat kita karena kita mengalami daerah yang kita memiliki iklim yang tropis, sehingga sangat mudah ditemukan pelapukan fisik atau mekanik karena perubahan suhunya sangat terasa. Kemudian kalau pelapukan kimiawi ini contohnya adalah di goa-goa kapur gitu ya. Pelapukan kimiawi sehingga kita mengenal adanya stalaktit, stalagmit gitu kan. Nah, ini pelapukan kimiawi. Kemudian kalau pelapukan organik itu berarti dibantu oleh organisme. Ya, oleh organisme. Sehingga nanti dari pelapukan ini nanti akan menuju ke pengikisan. Nah, ini saya ambil dari jenis pengikisannya. Ada erosi air, angin, gletser, sama gelombang. Kalau air itu contohnya ini. Contoh dari hasil pengikisan oleh air adalah delta sungai. Ya, delta sungai. Kemudian kalau delta itu dia berkembang terus-menerus, nanti menjadi okbolek atau danau tapal kuda gitu. Kemudian kalau erosi angin atau deflasi itu contohnya ini, batu jamur. Ya, dia batuan yang tadinya utuh kemudian terkikis oleh angin secara terus-menerus sehingga dia menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga itu gletser. Gletser itu erosi yang terjadi di es, kutub seperti itu. Terakhir 4, erosi gelombang atau abrasi. Jadi kalau gelombang itu abrasi, kalau air itu ablasi. Nah, di erosi gelombang itu contohnya seperti ini. Batuan yang tadinya utuh kemudian dia mengalami erosi oleh gelombang air laut sehingga lama-kelamaan dia akan berlubang seperti ini. Nah, itu hasil dari pengikisan. Selanjutnya pengendapan. Ada sedimentasi fluvial. Fluvial itu berarti air tenaganya. Contohnya ini. Ya, delta sungai. Kemudian yang kedua, ini aeolis. Aeolis itu angin, ya. Contohnya adalah gumuk pasir. Kemudian yang ketiga, ini marin. Marin itu berarti air laut, gitu ya. Contohnya adalah tombolo. Tombolo itu adalah daratan yang dia menghubungkan antara pulau utama dengan pulau kecil. Nah, sehingga ketika dia mengalami pasang, ya air lautnya pasang, ini akan tertutup air laut. Nah, sehingga tidak bisa langsung menyeberang ke pulau kecilnya. Yang terakhir adalah glasial. Glasial itu berarti sedimentasi endapan yang terjadi di daerah es. Seperti itu. Terakhir untuk tenaga eksogen ada gerak massa batuan. Gerak massa batuan ini mirip dengan istilahnya longsor gitu ya. Ada yang geraknya lambat. Geraknya lambat kita bisa melihat dari perubahan mungkin tumbuhan ataupun pembatas gitu ya, yang secara otomatis selama kelamaan kok semakin miring kayak gitu.
Bedanya dengan cepat, kalau cepat itu langsung, dia langsung langsung longsor seperti itu. Kemudian gerak sangat cepat seperti ini, ya, karena dia posisinya sangat miring. Nah, sehingga proses gerak massa batuan dengan gravitasi itu semakin cepat gitu. Kalau tanah ambles berarti dia ada perubahan tekanan yang ada di bawah. Contoh kayak likuifaksi itu kan bisa ya, tanah ambles kemudian dia tanahnya menjadi bergerak. Tapi kalau likuifaksi itu kan dia ada kandungan air yang ada di dalam tanah yang sangat banyak, sehingga tanah itu seolah-olah terus berjalan gitu. Oke, sementara itu untuk tenaga endogen dan eksogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang litosfer. Nah, di materi litosfer ini akan kita pelajari mulai dari struktur litosfer itu sendiri, dari lapisan bumi, kemudian yang kedua tentang karakteristik batuan penyusun kulit bumi, bagaimana siklusnya dan jenis-jenis batuannya, kemudian tenaga endogen, dan yang terakhir adalah tenaga eksogen. Yang pertama, istilah litosfer dulu. Litosfer itu secara secara umum itu adalah kerak bumi. Kerak bumi berarti lapisan paling luar ya yang bisa kita injak di permukaan bumi kita. Sedangkan dalam pengertian luasnya, litosfer itu dapat diartikan sebagai seluruh bumi, termasuk di dalamnya itu ada inti cair ataupun inti padat. Ya. Tetapi tidak termasuk lapisan hidrosfer. Hidrosfer itu air, sedangkan atmosfer adalah lapisan udaranya. Berarti secara umum litosfer ini adalah lapisan bumi gitu. Bagaimana strukturnya? Strukturnya mulai dari kerak bumi yang paling luar, ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua dalam gambar ini itu digambarkan dengan yang warna biru tipis seperti ini. Ya, ini adalah, ini adalah kerak samudranya. Sedangkan kerak benuanya itu yang coklat seperti ini. Ini yang paling luar. Nah, yang kita pijak itu yang ini, kerak benua. Sedangkan kerak samudra itu contohnya yang saat ini kita bisa melihat banyaknya samudra yang mengelilingi benua-benua kita. Seperti itu. Kemudian ada mantel. Mantel di sini itu nanti isinya adalah magma ya. Sehingga ketika dia itu nanti bergerak menuju ke puncak gunung api, nah dia melewati kerak seperti itu. Baru yang terakhir adalah inti bumi. Nah, inti bumi itu yang paling dalam. Ya, dengan kondisi inti dalamnya itu jauh lebih solid, lebih padat dibandingkan dengan inti luar. Jadi inti luar itu lebih cair dan inti dalamnya lebih padat. Nah, ini struktur bumi kita. Selanjutnya, bagaimana sih proses sebuah batuan itu bisa sampai ke permukaan bumi? Yang pertama mulai dari magma. Magma itu ditunjukkan dengan huruf A. Magma ini melewati gunung api, badannya gunung api, keluar ke permukaan bumi. Sampai nanti dia bisa membentuk sebuah batuan. Batuan yang pertama kali keluar dari hasil magma, ya, dengan cara letusan gunung api, itu namanya batuan beku. Nah, batuan beku itu terbentuk dari proses nomor 1. Nomor 1 ini adalah pendinginan dan pembekuan. Jadi pendinginan batuan. Nah, kemudian batuan beku sendiri itu nanti dibedakan menjadi 3, batuan beku dalam, korok, dan luar. Kalau batuan beku dalam berarti dia proses terbentuknya itu masih di dalam badannya gunung api. Sedangkan batuan beku korok ya atau batuan beku tengah itu dia terbentuknya itu dalam proses perjalanan magma sebelum sampai ke permukaan bumi. Sedangkan batuan beku luar berarti dia sudah sampai ke permukaan bumi. Artinya sudah terkena udara. Ya, udara di permukaan bumi. Nah, sama-sama mengalami proses pembekuan pendinginan. Selanjutnya dari batuan beku nanti dia akan mengalami proses pengendapan ya,
sehingga menjadi batuan sedimen. Dan batuan sedimen itu nanti ada 3 jenis. Sedimen karstik, yang ini, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Sedangkan poin nomor 3 dan 4 ini proses pembentukan batuan sedimen itu beda-beda. Yang pertama, bisa karena faktor organisme, ya, bisa karena faktor pelarutan. Yang nomor 3, sehingga dia menghasilkan batuan sedimen kimiawi. Contoh apa batuan sedimen kimiawi? Contohnya adalah batu kapur. Sedangkan batuan sedimen organik berarti asalnya dari pengendapan tumbuhan. Contohnya adalah batu bara. Ya, batu bara itu salah satu batuan sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan tumbuhan rawa. Begitu. Nah, dari batuan sedimen maupun batuan beku itu bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Asalkan apa? Asalkan dia itu terkena poin nomor 5 ini. Nomor 5 itu penambahan suhu dan tekanan. Jadi batuan metamorf itu bisa terbentuk dengan adanya penambahan suhu dan tekanan. Boleh salah satu atau keduanya. Jadi penambahan suhu saja, atau karena penambahan tekanan saja, atau keduanya bertambah. Sehingga nanti menjadi batuan metamorf ini. Kontak, dinamo, sama regional. Regional ini yang dia kena tambahan suhu dan tekanan. Nah, setelah menjadi batuan metamorf, selesai proses siklus batuan itu, nanti kemudian poin yang keenam, peleburan. Peleburan itu nanti bisa dari batuan itu menyatu menjadi tanah kembali, seperti itu. Jadi bukan peleburan terus jadi magma kembali, tidak, tapi jadi tanah. Nah, oke, ini salah satu beberapa contoh dari jenis batuan. Batuan beku, ya, ada andesit, ada basal, ada granit, diorit, gabbro. Nah, jadi penamaannya itu lebih ilmiah gitu ya. Gabbro, diorit, granit, kayak gitu. Kemudian batuan sedimen itu ini hasil dari pengendapan. Ada batu garam, kapur, gamping, ya. Kemudian batu pasir. Batu pasir itu kan hasil endapan juga. Ada yang lain juga, konglomerat, breksi, ya. Kita bisa menemukan batuan breksi di Yogyakarta. Nah, itu salah satu dari hasil batuan sedimen, pengendapan. Yang ketiga, batuan metamorf, ya. Ada batu sabak, ya. Ada marmer tentunya yang mahal. Kemudian ada kuarsit, gitu. Dan biasanya batuan metamorf itu digunakan untuk ornamen rumah, gitu. Oke, ini untuk jenis batuannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tenaga endogen, di mana tenaga endogen itu adalah tenaga yang membentuk muka bumi kita ini beraneka ragam, dan tenaga ini asalnya dari dalam bumi. Itu endogen, ya. Yang pertama, tektonisme. Ini beberapa istilah yang akan ada di tektonisme. Diatropisme itu nama lain dari tektonisme. Dan tektonisme itu nanti dibedakan menjadi dua, ada epirogenetik dan orogenetik. Di mana epirogenetik itu meliputi wilayah yang luas dengan waktu yang cukup lama, karena dia melibatkan daratan dan lautan. Epirogenetik dibedakan menjadi dua, ada positif sama negatif. Kalian cara mengingatnya, kalian ingat salah satu aja. Kalian mau ingat daratannya atau lautannya. Gambarnya seperti ini. Ya. Epirogenesa atau epirogenetik positif itu daratannya turun, seolah-olah daratan mengalami penurunan sehingga air lautnya itu mengalami kenaikan. Kalau dia negatif, berarti kebalikannya. Kalian ingat-ingat salah satu, mau daratannya atau lautannya, gitu. Kalau daratannya seolah-olah naik, berarti lautnya turun. Jangan sampai terbalik. Ya. Kalau Bu Ika biasanya mengingatnya epirogenesa positif. Positif itu biasanya tambah. Di epirogenesa positif itu yang bertambah siapa sih? Oh, lautnya. Lautnya bertambah. Kalau negatif berarti berkurang. Yang berkurang siapa? Oh, lautnya. Makanya Bu Ika lebih sering, lebih suka mengingat-ingat lautnya aja.
Oh, lautnya yang mengalami penambahan, lautnya yang mengalami penurunan. Berarti daratannya tinggal ngikut aja. Karena tidak mungkin lautnya naik, daratannya juga ikut naik. Gitu, ya. Kalau laut naik, daratan naik itu sama aja, ya. Tidak mengalami perubahan namanya. Oke, itu epirogenesa. Contohnya ini ya. Turunnya pulau-pulau di Indonesia Timur. Sehingga di Indonesia Timur itu banyak kita temukan pulau-pulau kecil gitu. Kemudian kalau dia negatif, daratannya yang seolah-olah naik itu pantainya berteras-teras. Artinya daratannya seolah-olah itu semakin tinggi kayak gitu. Selanjutnya orogenetik. Orogenetik ini mencangkup wilayah yang sempit ya. Ini bukan lambat ya, ini maksudnya sempit. Kemudian waktunya yang cepat. Kenapa cepat? Ketika kita bandingkan dengan epirogenetik, tentu orogenetik itu jauh lebih cepat ya. Karena proses kita mengetahui adanya perubahan daratan dengan lautan itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan orogenetik itu karena wilayahnya sempit, kita bisa segera melihat adanya perubahan. Contoh patahan. Nah, patahan itu kan berarti ada bagian yang dia mengalami patah gitu ya. Patah itu bisa patah ke bawah, bisa patah ke atas. Kalau patah ke bawah, itu gambarnya seperti ini. Ya. Patah ke bawah itu namanya graben, patah ke atas ya atau pengangkatan istilahnya, ini adalah horst. Di mana horst itu yang menjadi puncak patahan itu namanya antiklinal, sedangkan yang menjadi lembahnya itu sinklinal. Nah, kalau patahan itu secara vertikal, kalau lipatan secara horizontal. Jadi lapisan batuan yang ada di bawah tanah kita yang kita pijak ini itu kita ibaratkan seperti kue lapis gitu ya. Kue lapis yang tadinya itu datar gitu, lurus, garisnya lurus, kemudian ketika dia mengalami proses lipatan dia akan tergulung. Nah, gulungan ini nanti ketika mengalami lipatan itu bisa membentuk bukit, bisa membentuk pegunungan kayak gitu. Nah, lipatan ini ada yang jalannya itu lurus, tegak lurus, itu namanya lipatan tegak. Kalau dia condong miring sedikit, mendekati sudut lancip, dia namanya miring. Kalau rebah itu berarti dia sudah sudutnya itu sudah sangat lancip gitu. Kemudian sesar sungkep. Sesar sungkep itu apa sih? Lapisannya itu sudah tidak beraturan kembali. Nah, ibaratnya ini lapisan pertama sudah ketemu, di sebelahnya lapisan kedua. Harusnya kan lapisan pertama ketemu lapisan pertama terus. Tapi karena dia mengalami lipatan sehingga lapisan batuan itu menjadi kacau. Nah, ini orogenesa. Lanjut, kita ke vulkanisme. Vulkanisme ini masih tenaga endogen. Cara kita membedakan vulkanisme itu dari dua hal. Yang pertama intrusi, yang kedua adalah ekstrusi. Intrusi itu proses perjalanan magma di dalam badannya gunung api. Kalau ekstrusi berarti di luar gunung api. Kita cek yang intrusi. Nah, ini gambar intrusi, ya. Jadi garis-garis tipis ini merupakan lapisan batuan yang ada di dalam tanah kita. Diibaratkan ada lapisan batuan tersusun rapi seperti itu ya. Nah, kemudian bagian bawah ini ada batuan besar di dalam badannya si gunung api yang kita kenal sebagai batolit. Kemudian ketika nanti ada gejolak, entah itu gesekan di dalam perut gunung api, kemudian mengakibatkan magma itu tergerak untuk mencari jalan keluar menuju puncak supaya magma itu bisa sampai ke permukaan bumi ya. Dia akan mencari jalan. Nah, dalam proses pencarian jalan ini magma itu mengalami penyusupan. Ya, menyusup ke lapisan batuan. Ada yang sejajar dengan lapisan batuan seperti lakolit. Ya, lakolit ini dia yang lebih cembung lapisan atasnya, dan ada juga sil. Sil itu yang dia tipis. Lapisan atas dan bawah itu tipis. Ada juga yang dia itu memotong lapisan batuan. Contohnya apofisa gitu ya.
ini proses intrusi magma. Jadi kalau ditanya proses yang termasuk proses intrusi magma itu apa aja? Ini dia. Mulai dari batolit sampai kawahnya. Itu proses intrusi magma. Karena proses proses ini terjadi di dalam badannya si gunung api. Nah, sedangkan ketika sudah menjadi ke ekstrusi, itu nanti kita bisa membedakan berdasarkan sifat letusan, bentuknya, sama tipe. Nah, sifat letusan itu, gunung api itu bisa meletus secara eksplosif, secara efusif, ini es ya. Kemudian secara campuran. Campuran itu berarti gabungan. Eksplosif itu sifat letusannya itu meledak gitu ya. Tapi kalau efusif itu pelan. Kalau campuran berarti keduanya. Nah, contohnya ke sini, ke bentuknya langsung ya. Bentuknya gunung api itu ada 3 macam. Apakah dia strato, dia berbentuk mar, atau perisai? Kalau dia itu strato berarti gunung apinya itu ketika mengalami proses letusan, dia sifatnya itu campuran. Jadi eksplosif dan efusif. Sehingga ketika dia itu meletus, maka bentuk gunung apinya itu akan semakin tinggi. Semakin sering dia meletus, ya, dia akan semakin tinggi. Gitu. Dan titik pusatnya itu bisa berpindah-pindah. Nah, ini sering ditemukan di gunung api yang ada di Indonesia. Hasil yang dikeluarkan apa saja? Ini bermacam-macam, termasuk bom. Bom itu adalah batuan besar, bongkahan besar yang dia itu tidak tidak pecah, jadi utuh. Keluar dari gunung api ke permukaan bumi itu masih dalam kondisi utuh. Itu namanya bom. Kemudian yang kedua, bentuk mar. Mar ini ditandai dengan gunung api yang ketika dia itu selesai meletus, dia akan meninggalkan kawah, ya, ada kawahnya gitu. Nah, ini sifat letusannya itu eksplosif atau merusak, gitu, menimbulkan kawah juga. Kemudian bedanya dengan perisai itu efusif. Efusif itu karena dia letusannya efusif atau lemah, dia bentuknya hanya lelehan lava, meleleh. Jadi ketika ada gunung meletus, dia langsung meleleh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gunung api tersebut dia akan semakin luas. Tidak bertambah tinggi tapi dia bertambah luas karena lavanya itu sifatnya meleleh. Begitu. Contohnya ini ya, Hawaii, gunung api Hawaii. Kemudian selanjutnya tipe letusan. Tipe letusan itu bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama dari lavanya, ya. Yang kedua tekanan gasnya yang ada di dalam gunung api. Yang ketiga adalah kedalaman dapur magma. Jadi apa sih yang menyebabkan, membedakan tipe letusan? Berarti ada 3 faktor: lava, tekanan gas, dan dapur magma. Contoh, kita ambil contoh ini yang paling tinggi gitu ya. Tipe peret itu cara bacanya gini, lavanya itu cair kental di sini ya. Nah, segaris, sejajar. Kemudian tekanan gasnya sangat tinggi. Sedangkan kedalaman dapur magmanya sangat dalam. Jadi bisa kalian bayangkan, tekanan gasnya itu sangat tinggi, dapur magmanya itu sangat dalam. Ibaratnya kalau kalian bermain ketapel, kemudian kalian menarik sangat kencang, kemudian sangat sangat ke belakang. Ketika kalian lepaskan, maka dia akan melesat, gitu ya, akan melesat. Begitu juga dengan tipe ini. Karena tekanannya sangat tinggi, kedalaman dapur magmanya sangat dalam, sehingga dia akan melesat. Apalagi dengan kondisi lavanya yang cair kental seperti itu. Nah, cara membacanya begitu. Oke. Selanjutnya, ini masih tenaga endogen, ada gempa bumi. Gempa bumi itu penyebabnya bisa dari tektonik. Ya, tektonik itu berarti pergerakan lempeng, bisa juga vulkanik, bisa juga terban. Terban itu runtuhan kayak longsoran langsung kayak gitu. Vulkanik berarti gempa bumi yang
disebabkan adanya aktivitas vulkanisme. Nah, saya rasa kalau terkait dengan vulkanik, ya tadi ada yang tertinggal ya terkait dengan vulkanik. Saya rasa kalian bisa membedakan bagaimana sih kondisi gunung api ketika saat akan meletus dengan kondisi gunung api saat meletus dan setelah meletus. Contoh, di area gunung api itu suhunya terasa lebih panas gitu kan. Kemudian banyak hewan yang terlihat bermigrasi, contohnya adalah burung gitu kan. Kalau burung kan bisa kita amati, kok banyak sekali burung yang dia itu berpindah tempat gitu. Oh, berarti ini ada tanda-tanda nih gunung itu mau meletus. Tapi ketika kondisi saat meletus berarti apa kejadiannya? Ya lava itu keluar, adanya wedus gembel gitu kan. Terus ketika pasca meletus apa? Pasca meletus tuh contohnya adalah adanya lahar dingin gitu ya. Kemudian kemunculan mata air panas. Nah, itu pasca meletus. Nah, gitu ya. Jadi Bu Ika berharap kalian bisa membedakan bagaimana sih tanda-tanda gunung ketika sebelum, saat, dan pasca letusan gitu. Oke, selanjutnya ada berdasarkan kedalaman hiposentrum. Hiposentrum itu kedalaman gempanya itu di mana gitu. Nah, di sini kalian harus mengetahui istilah-istilah dalam gempa bumi. Satu tadi ya, yang hiposentrum. Pusat terjadinya gempa yang terletak di bawah permukaan bumi, baik di darat maupun di laut. Kalau epicentrum, bedanya apa? Pusat gempa yang terletak di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hiposentrumnya. Jadi, yang sering menghasilkan tsunami adalah ketika pusat gempanya itu berada di laut gitu ya. Kalau dia di darat gimana? Kalau skalanya itu besar, ya pasti akan menimbulkan banyak guncangannya itu pasti akan sangat terasa gitu. Itu juga sama-sama merusak gitu ya. Kemudian ada istilah makroseista, mikroseista, dan ini pleistoseista. Garis yang membatasi daerah yang mengalami kerusakan terbesar akibat dari adanya gempa bumi. Kemudian kalau isoseista itu garis yang menghubungkan tempat yang menerima kekuatan getaran sama. Jadi kalau kemarin dulu ya semester 1 kalian sudah belajar tentang peta rupa bumi Indonesia, di mana peta tersebut itu ada garis kontur gitu ya, ada garis kontur. Nah, garis kontur itu kan garis hayal pada peta yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama. Nah, itu di peta topografi atau peta rupa bumi Indonesia. Sedangkan peta gempa itu istilahnya adalah isoseista, garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat yang menerima kekuatan getaran yang sama. Jadi peta gempa bumi ketika daerah tersebut getarannya semuanya 5 skala Richter gitu ya. Nah, ya sudah, nanti dihubungkan daerah mana lagi nih yang mengalami gempa dengan kekuatan 5 gitu. Kemudian nanti dibuat sebuah garis terhubung sehingga itu disebut sebagai isoseista. Kalau homoseista itu garis yang menghubungkan daerah yang dilalui oleh gelombang gempa yang sama dan pada saat yang sama pula. Jadi ketika jam sekian, contoh seumpamanya pukul 12, 15 menit, 20 detik. Di sini ada terasa gempa. Di 50 meter lagi sudah terasa gempa. Nah, itu berarti homoseista namanya. Oke, ini adalah rumus Laska untuk menentukan jarak pusat gempanya gitu. Kita kasih contoh yang ini dulu ya. Nah, jadi 1 menit ini, jadi S itu gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang yang paling panjang, gelombang terakhir yang tercatat ya dalam alat. Kemudian P itu gelombang primer, gelombang pertama yang tercatat. Terakhir dikurangi yang pertama dikurangi 1 menit. 1 menit ini adalah konstanta. Kemudian kali 1 megameter. 1 megameter itu sama dengan 1000 km.
seperti itu. Kemudian nanti kalian akan menemukan episentrumnya, gitu ya. Jarak episentrumnya. Oke. Oke, untuk tenaga endogen saya rasa itu. Kemudian selanjutnya kita ke tenaga eksogen atau tenaga pembentuk muka bumi kita yang asalnya dari luar. Kita ke pelapukan dulu. Pelapukan itu saya rasa kalian sudah pernah belajar di materi biologi mungkin ya, ketika SMP. Ada pelapukan mekanik, kimiawi, sama organik. Ya, bedanya gimana kalau di tempat kita, karena kita itu iklimnya tropis ya, banyak sekali pelapukan mekanik ditemukan. Contoh, yang tadinya batuannya utuh ya, karena adanya perubahan suhu ya, perubahan cuaca, perubahan iklim. Nah, si badannya ini, batuan itu akan terbelah gitu, contohnya itu. Kalau pelapukan kimiawi itu biasanya dibantu oleh air. Contoh, kalsium bikarbonat atau CaCO3 gitu ya. Batuan kapur gitu. Nah, batuan kapur itu kan tadi hasil dari sedimen, pengendapan. Nah, dia sebelum menjadi batuan sedimen, kita bisa menemukan adanya stalaktit ya, yang menggantung ini di gua-gua kapur. Kemudian ada stalagmit yang posisinya di bawah. Nah, itu karena proses pelapukan kimiawi gitu. Makanya nanti ketika dia membentuk batuan itu menjadi batuan sedimen. Sedangkan pelapukan organik ketika membentuk endapannya itu nanti jadi batuan sedimen organik kayak gitu. Nah, berarti kalau pelapukan organik ya penyebabnya adalah harus ada organisme yang dia itu berpengaruh melakukan pelapukan dari tubuhnya si batuan itu sendiri gitu. Oke, lanjut ke pengikisan. Di sini Bu Ika contohkan berdasarkan tenaganya saja gitu ya. Sebenarnya pembagian pengikisan, pengendapan itu banyak, tapi di sini Bu Ika akan tekankan di tenaganya. Jadi pengikisan dengan pengendapan, ini pengendapan ya, itu tenaganya sama, cuma nanti istilahnya yang berbeda. Kalau di pengikisan itu air ya, itu namanya ablasi. Ini hasilnya. Ini apa? Okbolek, danau tapal kuda. Kemudian deflasi itu untuk angin. Ini namanya apa? Ini adalah batu jamur, di mana batuan itu awalnya itu utuh, kemudian terkena erosi angin secara terus-menerus sehingga dia berubah seperti jamur. Nah, makanya istilahnya adalah batu jamur. Kemudian es, ya, istilahnya adalah ekserasi. Erosinya gletser, sehingga ini yang tadinya utuh dengan ditutupi es, kemudian dia terkikis sedikit demi sedikit sehingga es itu akan hilang gitu. Kalau gelombang itu namanya abrasi, di mana ini ada batuan yang tadinya itu utuh, kemudian dia diterjang oleh gelombang secara terus-menerus sehingga dia menjadi berlubang. Nah, jangan terbalik, ini abrasi sedangkan air ablasi. Mirip tapi dia berbeda gitu ya. Lanjut pengendapan. Fluvial ini tenaganya adalah air. Contohnya ini. Ini adalah kipas aluvial. Delta sungai ya. Ini itu terbentuk di mana? Di muara sungai. Muara sungai itu mana? Pertemuan antara sungai dengan laut. Itu muara sungai. Kemudian endapannya itu terkumpul di sini, hampir menjadi daratan. Nah, itu namanya delta. Meander ya. Meander. Sehingga istilahnya adalah kipas aluvial. Kemudian yang kedua, aeolis. Aeolis ini sedimentasi endapan yang dipengaruhi oleh tenaga angin. Contohnya apa? Sand dune. Kalau kita
pengen melihat yang ada di sekitar kita, itu ada sand dune, gumuk pasir ya yang ada di Yogyakarta. Kemudian marin ini berarti air laut gitu ya, gelombang. Nah, contohnya adalah Tombolo. Tombolo ini apa? Tombolo adalah daratan yang menghubungkan pulau utama dengan anak pulau. Nah, ketika air laut mengalami proses pasang, daratan ini akan tertutup oleh air laut gitu, sehingga tidak bisa dilewati. Tapi ketika air lautnya surut ya, kemarau gitu ya, nah, daratan ini bisa dilewati, bahkan bisa dijadikan objek rekreasi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu glasial. Glasial itu berarti es gitu ya. Contohnya ini. Terakhir, gerak massa batuan. Nah, gerak massa batuan ini jenisnya beda-beda. Ada yang dia itu lambat atau tiba-tiba ya, dengan cepat atau sangat cepat, dan amblesan. Dimana kalau gerakan lambat itu kita bisa mengamati dari perubahan pagar ataupun tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau kalian melewati sebuah jalan kok terlihat sekali pohonnya itu condong miring sekali, berarti hati-hati. Di situ bisa jadi ada gerak massa batuan, hanya saja dia lambat. Kalau dia cepat, dia langsung aja longsor seperti ini. Kalau sangat cepat, yang ini, nomor 3. Sedangkan poin 4 itu proses ambles. Makanya kita sering melihat beberapa fenomena yang ada di dunia itu, selain karena faktor teknologi yang sedang digunakan, bisa juga karena memang faktor tanahnya, sehingga dia tiba-tiba ambles kayak gitu. Nah, ini ya contohnya. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan litosfer terkait dengan tenaga endogen, tenaga eksogen, kemudian struktur lapisan bumi, termasuk siklus batuan. Saya tambahi di mana litosfer kita ya, kita sedikit balik ke depan. Nah, di sini di mana struktur litosfer kita, kerak benua dengan samudra, itu kerak kita tidak ada yang berhenti sampai sekarang. Jadi dari proses terbentuknya bumi sampai sekarang, kerak kita selalu bergerak. Makanya di sini ada arah panah gitu ya, ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang dia gesernya ke sini gitu ya. Kerak kita selalu bergerak. Nah, gerakan lempeng itu kan ada 2, lempeng benua sama lempeng samudra, di mana lempeng samudra itu memiliki massa jenis yang lebih berat, sedangkan lempeng benua itu jauh lebih ringan. Nah, gerak lempeng ini ada 3 hal. Yang pertama itu saya tulis di sini. Sebentar. Nah, di sini ya. Ada gerak ada gerak konvergen ada konvergen, ada divergen, ada transform. Nah, nggak usah saya tulis ya, karena ternyata tulisannya nanti jadi ini kurang bagus ya. Ada konvergen, divergen, dan transform. Konvergen itu ketika ada 2 jenis lempeng atau lempeng yang jenisnya berbeda saling tabrakan, itu konvergen. Kalau divergen itu ketika ada lempeng yang saling yang saling menjauh, itu divergen. Konvergen itu tadi tabrakan ya, gini.
arahnya itu gini, ini konvergen. Kalau divergen itu saling menjauh, yang satunya ke kiri arahnya, yang satu arahnya ke kanan. Kemudian yang ketiga itu transform. Transform itu begini. Transform itu nama lainnya adalah gesekan. Ya. Sebentar, mouse-nya menghilang. Nah, ini ya. Ini transform. Nah, 3 gerak lempeng ini sehingga menghasilkan bentuk permukaan bumi kita itu beraneka ragam. Contoh, kalau geraknya saling tabrakan, ini semuanya lempeng samudra dengan lempeng benua, gitu kan? Berarti lempeng samudranya itu di dalam. Jadi ketika begini, nah ini lempeng samudra, di sini lempeng benua. Nah, di sini itu nanti menjadi pusat magmanya. Sehingga ketika magma itu mau keluar, dia akan mencari jalan keluar. Nah, menjadilah gunung api. Gitu. Nah, itu lempeng samudra dengan lempeng benua. Kalau yang ini divergen, contoh ini samudra antara benua Amerika Selatan dengan benua Afrika. Itu saling menjauh sehingga lautnya itu akan semakin luas. Sedangkan ini yang transform karena dia itu bergesekan sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah banyak ditemukan gempa bumi di situ. Nah, gitu ya. Ini tambahan untuk pergerakan lempeng. Oke, sementara itu dulu terkait dengan litosfer. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri Bu Ika di grup sebelum H-1 tes. Karena kalau sudah H-1 tes, Bu Ika tidak akan menerima pertanyaan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.